Apa-apaan ini? Yang sopan ya, kalau numpang di rumah orang. Rumah siapa? Pelakor. Harusnya kamu yang lebih tahu diri. Kami masih punya hak di rumah ini, walaupun mama kami bercerai. Kalian jangan bawa-bawa nama mama kalian. Di sini, yang jadi istri sah papa kamu adalah saya. Kalian udah nggak ada harga dirinya lagi, tau nggak? Beto, Alif, kalian jangan bikin onar di rumah papa. Makasih udah belain aku. Kamu masa pantas untuk dibelain. Aku berbuat tadi itu hanya untuk menyelamatkan asetku aja. Dan itu nggak ada hubungannya sama kamu. Kamu interview di kantor ini? Ini tuh kantor suami aku. Itu ruangannya. Pak Arifin? Iya. Makan dulu, Bu. Ini saya bawain nasi kotak. Ibu pasti belum makan dari siang kan? Ibu harus makan. Karena ibu gak boleh lemas. Nanti kalau ibu lemas, ibu gak bisa jaga anaknya. Nggak apa-apa kok. Saya ngerti. Ibu pasti panik kan dalam kondisi kayak gini. Arifin tidak bisa menahan amarahnya. Baginya, apa yang dilihat matanya adalah sebuah pengkhianatan Hanum terhadap dirinya. Warga dikejutkan dengan ditemukannya sebuah mobil yang menabrak pohon di perkebunan desa Sukadame di Kuta Limbaru, Deli Serdang. Mayat ditemukan di jok belakang. Polisi menetapkan kasus itu sebagai pembunuhan. Apa sebenarnya yang menjadi penyebab kematian korban dan apa motif pelakunya? Risa? Kamu kenapa sayang? Pusing, Ma. Panik mengetahui anaknya Risa demam, Hanum minta pada suaminya untuk mengantarnya ke rumah sakit. Tapi Arifin yang menjabat sebagai hakim selalu disibukkan dengan urusan pekerjaannya. Kalian berdua ke rumah sakit aja ya. Aku nggak bisa kalau sendirian. Nanti kalau ada apa-apa gimana? Ya tapi aku benar-benar nggak bisa, aku lagi sibuk. Bisa, kamu ke rumah mama ya? Iya, Pak. Mau pergi dulu ya? Kamu nggak apa-apa kan ke rumah sakit sama mama? Ya. Berto, anak Arifin dari istri pertamanya dulu menelpon ayahnya, minta agar ayahnya datang ke acara ulang tahun adiknya Alif di sebuah restoran tempat langganan keluarga mereka dulu sebelum Arifin dan mantan istrinya bercerai. Hari ini Alif ulang tahun kan? Aduh, papa lupa. Yaudah, kalau gitu nanti papa datang ke sana. Meski sangat sibuk, tapi rasa rindu Arifin kepada anak-anaknya yang tidak terkalahkan membuat ia mencoba memenuhi undangan Berto di ulang tahun Alif. Jalan mau jepait dulu ya. Bukankah Bapak harus meeting dengan klien hari ini? Apa dibatalkan, Pak? Ya, kesana sebentar. Anak saya Alif lagi ulang tahun. Baik, Pak. Sabar ya sayang. Setengah jam lagi kita sampai rumah sakit. Hanum panik dengan panas Risa yang makin tinggi. Keadaan Risa yang kelihatan lemas dan muncul tanda dehidrasi pada Risa membuat Hanum panik. Dia memutuskan segera mencari tempat untuk membeli minuman. Pada kemana ya? Ini pasti mejanya Alif sama Berto. Kemana mereka ini? Diangkat. Oh, pantesan mejanya kosong. Ternyata mau kasih surprise. Papa? Papa? Hanum, kamu kok ada di sini? Jadi ini alasan kamu nggak mau antri sama kamu malah peluk-pelukan sama mantan istri kamu. Aduh, ini salah paham. Kamu ini tidak seperti yang kamu lihat. Oh gitu. Tadi kamu janji mau ketemu klien. Jadi ini klien kamu. Kenapa dia bohongin saya? Ini benar-benar salah paham. Ini nggak seperti yang kamu kira. Risa! Kamu kenapa sayang? Ayo kantor dokter. Gak usah. Ya, ayo kan. Ya. Kamu urusin aja tuh anak-anak kamu. Arifin berusaha memberikan penjelasan pada Hanum. Tapi Hanum yang sedang dibakar cemburu dan panik karena keadaan anaknya tidak mau menerima penjelasan Arifin begitu saja. Terus ngapain pakai peluk-pelukan segala? Oke. Aku minta maaf. Oke? Oh, nah ya. Apa? Meeting dimajukan 30 menit. Saya nggak bisa, Pak. Saya lagi ngurus anak saya. Arifin bingung sebab setiap kali dia ingin memberikan perhatian kepada istri dan anaknya selalu saja dibatalkan dengan kesibukannya sebagai seorang hakim.
kau semuanya. Kayaknya papa lebih sayang sama si bontot Risa itu ya daripada kita berdua ya, Ma. Papa kalian sudah cinta mati sama perempuan itu. Kita akan rebut lagi semua yang udah diambil sama pelakor di tempat yang dia sekarang tempatin itu. Itu jeripaya mama dan papa dulu. Seharusnya kita yang berhak nempatin rumah itu, bukan dia. Ternyata, kepergian Arifin mengejar istrinya tidak sekedar membuat Berto dan Alif dari istri pertamanya kesal, tetapi juga dendam yang luar biasa. Hanum sesungguhnya nangis. Dia sedang berpikir dan bingung. Hanum makin ngebut dan tidak tahu jika kalau di pertigaan itu ada motor yang hendak menyeberang. Ya Allah mas, saya minta maaf ya mas ya. Bisa nyetir nggak, Bu? Hati-hati dong kalau nyetir, Bu. Lihat nih, tangan saya berdarah gara-gara Ibu. Saya mau ngelamar kerja kacau kayak gini jadinya. Ya Allah mas, saya tuh buru-buru mau ngantar anak saya ke rumah sakit mas. Saya saja, Bu. Jeffrey yang tadinya kesal ditabrak Hanum berbalik iba melihat kondisi Risa yang kritis. Iya mas, gimana dong ini? Kalau dibiarin anak Ibu bisa bahaya. Ini nggak bisa nyala mas. Yaudah deh, pakai motor saya aja. Ia pun segera membantu Hanum untuk membawa Risa ke klinik dengan motornya. Ibu sama Risa nggak ada, Man. Telepon Pak, Ibu telepon Pak. Kamu di sini cari Ibu sama Risa. Saya ke kantor dulu. Ya? Baik Pak. Ini ya, Man ya. Ya udah mas, cepetan ke rumah sakit mas. Risa pun segera ditangani oleh suster. Hanum dan Jeffrey tampak khawatir. Misi, makan dulu, Bu. Ini saya bawain nasi kotak. Ibu pasti belum makan dari siang kan? Ibu harus makan. Karena Ibu gak boleh lemas. Tapi kalau Ibu lemas, Ibu gak bisa jaga anaknya. Mas ini perhatian banget. Padahal mami aku sendiri aja gak pernah perhatian kayak gini. Dia selalu sibuk sama pekerjaannya. Gak apa-apa kok. Saya ngerti. Bu pasti panik kan dalam kondisi kayak gini. Di saat Hanum haus akan perhatian yang tidak diperoleh dari suaminya, hadirnya Jeffrey, pemuda tampan yang begitu peduli, membuat Hanum seperti menemukan oase yang menghilangkan dahaganya. Misi Bu, Pak Herman, kok tahu saya ada di sini? tadi saya sama Bapak lihat mobil Ibu mogok di pinggir jalan. Bapak suruh saya mencari Ibu. Tadi mau mogok di jalan. Untung ada Mas ini yang menolongin saya. Bawa Risa datang ke sini. Oh gitu. Non Risa bagaimana Bu? Alhamdulillah sekarang udah mendingan, Pak. Oh iya, Bapak bisa urus mobil saya ya. Makasih ya, Pak. Pak Herman, Bapak ngapain di sini? Masya Allah, ini nih Dan, mobil Ibu mogok. Pak, parah Pak rusaknya. Tapi nggak apa-apa, saya punya teman teknisi mobil. Nanti saya aja yang ngurus semuanya. Pak pulang duluan aja, nanti diantarin sama Alif ya. Masa Mas Berto yang benerin? Ah udah nggak apa-apa. Yaudah, yuk Pak, saya antar. Halo bro, ini gue mau jual mobil. Cek TKP ya, gue Sherlock sekarang. Aduh. Ayo Den, masuk Den. Silahkan masuk Den. Makasih ya Pak. Yes, akhirnya aku bisa merasakan kamar aku lagi. Bikin seru kamar ini Risa. Gak bisa aku acak-acakin. Aduh, lanjutin aja. Hari ini kita kuasain kamarnya. Kacau banget lo. Besok kuasain rumahnya. Alif. Habis deh kalau sampai Papa dengar omonganku tadi. Alif, Papa. Iya, Papa juga akan sama kamu. Mas Berto mana? Dia lagi di jalan Pak. Suruh dia nginep di sini. Ya Pak. Sebenarnya, Arifin memendam kerinduan pada anak-anaknya, yaitu Alif dan Berto, karena selama ini Hanum sangat posesif untuk melarangnya berhubungan dengan mantan dan anak-anaknya. Ibu kenapa? Gak apa-apa, Mas. Saya kasihan sama Risa. Papanya aja udah gak peduli. Bahkan sampai jam segini aja, papanya belum nelfon sama sekali. Khawatir pun enggak. Gimana ya? Sebenarnya saya juga nggak tega ninggalin kalian di sini. Atau gini aja, gimana kalau saya temenin Risa sama Ibu di sini? Besok itu kebetulan saya ada interview di kantor hukum dekat sini. Emangnya gak apa-apa? Aku selalu ngerepotin kamu loh. Padahal kita baru kenal. Nggak apa-apa kok. Saya nggak ngerasa direpotin. Hanum dan Jeffrey seperti dipersatukan dalam satu momen, mana keduanya bisa saling melengkapi satu dan lainnya. Bahkan timbul jerat-jerat cinta terlarang di antara Hanum dan Jeffrey, yang setiap saat bisa mereka langgar tanpa mereka sadari. Hanum,
Berto, kamu kok di sini? Yalah, Pak. Itu Mas Berto, bukan Mbak Hanum. Papa lupa, kita tadi malam tidur bareng. Papa kan nggak tahu kalau itu datang. Papa udah tidur. Kan Papa yang nyuruh aku ke sini. Tapi malah Papa yang tidur duluan. Oh iya, Hanum sama Risa masih di rumah sakit. Apa tinggal dulu? Apa tinggal dulu? Selalu aja Risa sama Hanum yang Papa perhatikan. Jeff? Siapa Jeff? Itu, dokternya Risa. Oh, saya. Papa, Gimana kalau dong saya? bisa kirain tadi Om Jeffrey nggak taunya Papa. Om Jeffrey. Kok panggilnya Om? Risa, maafin Bapak ya. Papa baru bisa datang sekarang. Tapi Papa janji, hari ini Papa akan meluangkan waktu untuk kamu. Halo? Saya nggak bisa. Saya lagi di rumah sakit ini, lagi jagain anak saya. Kamu lah yang bilang sama kliennya. Papa mau pergi lagi. Maafin Papa ya sayang ya. Papa terpaksa harus pergi lagi. Ini karena Papa harus ketemu sama klien. Pasti mau ketemu klien lagi, ya kan? Ini beneran, Ma. Nggak percaya? Ma boleh sama Risa ke kantor Papa kok. Saya mau ke kantor Papa. Boleh? Ya, nanti kamu sama Mama boleh datang kantor Papa. Iya, Pak. Dadah. Kunjungan Arifin sempat membuat Hanum dan Risa gembira, tapi juga sekaligus mematahkan hati mereka. Sebab setiap kali bertemu, terus saja Arifin mengutamakan kesibukannya. Baik, mulai hari ini Anda diterima sebagai karyawan magang di kantor ini. Silahkan ketemu Pak Arifin dulu ya. Sekalian bawa berkas ini ya. Terima kasih, Pak. Berarti Risa udah boleh pulang sekarang kan, Dok? Betul, Bu. Nanti lanjut berobat jalan saja. Makasih ya, Dok. Sama, Bu. Saya permisi. Berarti Risa boleh mampir ke kantor Papa dong. Boleh deh. Yang namanya hukum tetap hukum. Segala keputusan yang akan terjadi di pengadilan nanti itu berdasarkan fakta dan bukti yang ada. Bu Hanum kok ada di sini? Om baik. Om kok ada di kantor papanya Risa? Papa Risa kerja di sini. Ya ampun, berarti tadi pagi tuh kamu cepet-cepet kabur mau interview. Ternyata kamu mau interview di kantor ini. Ini tuh kantor suami aku. Itu ruangannya. Pak Arifin. Iya. Suami aku mau kenalin. Bu, bisa Bu? Loh, kenapa? Pak Arifin lagi ada tamu. Nunggu di kantin aja yuk. Risa mau es krim? Oh, Om. Ayo, Ma. Sayang, Mama ada perlu sama pagi. Hanum tidak menyangka melihat suaminya sedang bersama perempuan cantik. Arifin kaget menyadari situasi yang bisa membuat kesalahpahaman Hanum semakin menjadi. Perempuan itu memang sengaja merayu Arifin. Resiko pekerjaan Arifin sebagai hakim, memang banyak orang ingin memanfaatkan Arifin untuk mempengaruhi keputusannya di pengadilan. Tapi Arifin tetap menjaga kredibilitasnya sebagai hakim. Pak, saya tadi lihat Bu Hanum dibonceng sama Jeffrey, yang baru kerja magang diterima di kantor kita. Jeffrey. Iya. Apa Bu Hanum kenal, Pak? Coba kamu carikan berkas orang itu dan kamu bawa ke ruangan saya. Iya, Pak. Makasih ya. Ya. Ini dokumen yang Bapak minta. Baik, terima kasih. Jeff? Jeff. Siapa Jeff? Saya kirain tadi Om Jeffrey punya Papa. Jangan-jangan Hanum ada hubungannya sama Jeffrey. Saya keluar sebentar ya. Oh, Hanum nggak ngangkat lagi. Ayo dong, angkat dong. Berbekal dari data yang diperolehnya, Arifin melacak alamat Jeffrey untuk mencari Hanum istrinya. Ya, Mas. Tahu orang ini nggak? Untuk nggak masalah sih, Mas. Iya. Makasih ya Mas ya. Sama-sama, Mas. Pakai baju lagi. Arifin tidak bisa menahan amarahnya. Apa yang dilihat matanya adalah sebuah pengkhianatan Hanum terhadap dirinya. Ya udah ngerebut anak sama istri saya, Pak. Ya udah, mending bawa aja istri Bapak. Ketika Hanum dan Jerry saling bertatapan, keduanya merasa mereka telah diikat oleh nasib yang sama. Sama-sama menginginkan perhatian, cinta tidak pernah mereka dapatkan. HP
Apa-apaan ini? Ngapain di kamar aku? Pinjam sebentar. Tapi boneka sama mainan aku mana? Yang sopan ya, kalau numpang di rumah orang. Rumah siapa? Pakor. Harusnya kamu yang lebih tahu diri. Semua orang juga tahu kalau mama saya ikut partisipasi untuk membangun rumah ini. Kamu siapa? Tapi siapa yang nyuruh kalian buat tinggal di rumah ini? Papa. Kami masih punya hak di rumah ini. Walaupun mama kami bercerai, kita tetap jadi anak Pak Hakim Arifin. Jadi kalian mau usir saya? Iya. Sana. Tidur di kamar mama sih. Sana. Papa, Iya sayang. Marisa diacak-acak sama Kak Berto dan Kak Alif. Yaudah, Risa bobo sama papa. Papa? Permisi, Bu. Ya, ada apa Pak Herman? Masalah mobil, Bu. Itu kan selesai transfer langsung ke bengkelnya. Bukan itu, Bu. Ya, terus? Ternyata mobilnya digadein sama Mas Berto, Bu. Digade. Waktu saya betulin, Mas Berto datang. Digadein sama dia, Bu. Kok bisa dia gadein ya? Permisi, Bu. Berto! Kenapa kamu gadai mobil saya? Enak aja ngaku-ngaku. Tante, mobil itu hadiah ulang tahun Mama dari Papa. Tante kembalikan mobil itu ke Mama saya. Kalian jangan bawa-bawa nama mama kalian. Di sini, yang jadi istri sah papa kamu adalah saya. Jadi mama kalian udah gak ada harga dirinya lagi, tau gak? Berto, Alif, kalian jangan bikin onar rumah papa. Kalau kalian kesini hanya bikin ribut, lebih baik kalian pulang. Demi pelakor ini, Papa tega ngusir anak kandung Papa sendiri. Aku sama Alif akan pergi dari sini, tapi ingat, aku sama Alif gak bakal anggap ini semua udah selesai. Kamu nanti papa. Pergi ya. Ingat aja, Pak. Aku sama Alif pasti akan bikin perhitungan. Pak, makasih udah belain aku. Kamu masa pantas untuk dibelain. Aku berbuat tadi itu hanya untuk menyelamatkan asetku aja. Dan itu nggak ada hubungannya sama kamu. Aku mau jelasin soal kemarin, Pak. Nggak ada yang perlu dijelasin lagi. Semuanya sudah jelas. Kamu berselingkuh. Pak. Aku tuh nggak ada apa-apa sama Jeffrey. Aku cuma menangin diri, Pak. Karena aku lihat kamu sama perempuan itu di kantor kamu. Kamu jangan membolak-balikin omongan ya. Kamu tahu kan, risiko pekerjaan aku sebagai seorang hakim. Orang akan melakukan segala cara untuk mengintervensi aspek kamu. Perempuan itu memang datang untuk menggoda. Tapi aku tidak pernah sekalipun untuk mengotori pekerjaanku itu. Dan kamu, jangan coba-coba berharap aku akan memberikan kesempatan lagi sama kamu. Aku udah janji. Aku lihat kamu, setelah ini kita bercerai. Dan aku akan mengurus hak asuh Risa untuk sama aku. Ya, aku nggak rela anak aku dibesarkan dan diasuh sama perempuan berakhlak rendah seperti kamu. Ngerti kamu? Pak, aku nggak mau pisah dari Risa, Pak. Dan tidak bisa membayangkan jika dia harus dipisahkan dengan Risa. Perceraiannya dengan Arifin sudah merupakan titik nadir dalam hidupnya. Hanum tidak sanggup jika harus dipisahkan dengan anaknya. Aku udah gak tahu lagi Jeff mesti kemana. Aku cuma mau minta tolong sama kamu. Aku cuma tahu kesini karena aku pikir kamu bisa nolongin aku kan. Suami aku mau cerain aku dan ambil hak asuh Risa. Aku gak bisa pisah dari anak aku. Lebih baik aku mati aja, Jeff, daripada aku harus pisah sama anak aku. Sebagai seorang lelaki, naluri Jeffrey untuk melindungi perempuan yang teraniaya muncul. Jeffrey merasa bertanggung jawab untuk menyelamatkan Hanum. Semenjak aku ketemu kamu sama Risa, aku ngerasa seperti menemukan puzzle dalam diri aku yang hilang. Aku mau kita sama-sama terus. Dan gak akan ada yang bisa mesin kita. Aku yakin kita bisa menghadapi masalah ini berdua. Apa yang kamu? Anak ditinggal di rumah sendirian. Kamu enak-enakan tidur sama laki-laki lain. Macam apa kamu? Priam. Mama! Pa, Mama udah pulang. Ayo, Ma, masuk. Ayo, masuk. Mama mau kemana sih? Kok pakai koper? Mama gak boleh pergi. Aku nanti malam mau tidur di sini bertiga sama Mama sama Papa. Iya.
Boleh. Arifin tidak sanggup menolak permintaan Risa anaknya. Mungkin itu kesempatan terakhir Risa untuk bersama mama dan papanya. Tapi Arifin tidak mengetahui keputusan itu akan menjadi garis takdir yang akan dia sesali. Papa udah bangun duluan. Iya, Pak, ada apa ya? Non, bangunin mama, di depan ada polisi. Iya, Pak. Mah, bangun, Mah. Bangun, Mah. Bangun. Ada polisi, Mah. Apa? Ada polisi. Melalui nomor plat kendaraan korban, akhirnya polisi menemukan alamat rumah Hanum dan menyampaikan soal penemuan jenazah korban di lokasi pembunuhan. Dan kemudian diidentifikasi sebagai Arifin. Hanum terkejut mengetahui suaminya sudah menjadi korban pembunuhan. Sesosok mayat pria ditemukan tewas di dalam sebuah mobil. Dugaan sementara hakim tersebut tewas lantaran dibunuh. Namun hingga saat ini kepolisian masih terus mendalami penyebab sebenarnya kematian hakim tersebut. Kayaknya belum ketahuan juga siapa pembunuh Pak Arifin tersebut. Ternyata polisi itu 2 orang dari anak istri pertama itu udah ditangkap. Tip sakit hati karena pernah diusir. Tapi dilepas lagi karena kurang bukti. Ah, tuh dia orangnya. Sabar ya, Deng Hanum. Kita semua sedang kena musibah atas meninggalnya papa anak-anak. Makasih banyak ya, Mbak. Udah mau datang ke acara 40 harian Arifin. Tidak ada seorang pun yang menyangka di 40 hari kematian Hakim Arifin, tiba-tiba polisi datang untuk menangkap Hanum. Ternyata, polisi telah berhasil memulihkan data CCTV yang sebelumnya sudah dihapus. Dari data itu dan hasil sidik daripada barang-barang yang ada di mobil korban itulah, polisi mengetahui siapa dalam pembunuhan tersebut. Hanum, istri muda korban, ditetapkan sebagai tersangka. Polisi juga telah menangkap selingkuhan pelaku dan seorang lainnya yang diduga telah membantu rencana pembunuhan itu. Akhirnya, drama pembunuhan kematian Hakim Arifin terungkap setelah polisi berhasil memulihkan CCTV yang sebelumnya dihilangkan pelaku. Dalam rekaman itu terlihat Hanum, yaitu istri korban, sengaja membawa masuk 2 pelaku lainnya, yakni Jeffrey dan Roy, untuk membunuh Arifin saat Pak Hakim tidur bersama dengan Hanum dan anaknya. Setelah Arifin kehabisan nafas, dia dipakaikan baju untuk dibuang ke Brastagi. Namun karena macet, mereka membuang mayat Arifin ke kebun sawit. Kini Hanum dijerat dengan pasal 340 atau 338 KUHP Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1, 2 KUHP. Sementara itu Jeffrey dan Reza dijerat dengan pasal yang sama meski didakwa dalam berkas berbeda. Dan pada keputusan akhir, Hanum dijatuhi hukuman mati.